Puji Tuhan. Senang sekali rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dalam renungan saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Puji Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini hati kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tanya Kau Tuhan yang mengurapi kami, pimpin kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya memberikan judul Mengampuni seperti Yesus. Kita dasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Haleluya. Setiap orang pasti pernah disakiti. Setiap orang pasti pernah alami perbuatan tidak baik dari orang lain. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, pasti kita pernah merasa hati kita dilukai, mungkin dari tindakan seseorang ataupun perkataan seseorang yang melukai hati kita. Namun sedalam apapun luka hati yang kita rasakan akibat tindakan orang lain, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah kita harus membenci mereka? Atau bahkan apakah kita harus membalas mereka? Dengan kejahatan yang sama, mereka memperguncingkan kita di belakang lalu kita melakukan hal yang sama kepada mereka. Apakah itu adalah tindakan yang tepat? Tentu saja tidak. Hal-hal yang tadi adalah respon yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang harus kita lakukan di saat kita merasa hati kita disakiti? Realita kehidupan memang tidak sebaik itu. Kita akan mengalami hal-hal yang buruk, kejahatan yang orang lakukan terhadap kita. Pada saat ini saya akan memberikan tips kepada setiap anak-anak Tuhan di saat hati kita disakiti, di saat kita alami perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Yang harus kita lakukan saat hati kita disakiti adalah, yang pertama, melepaskan pengampunan. Itu yang harus kita lakukan, karena pembalasan itu bukanlah urusan kita. Itu merupakan urusan Tuhan. Pengampunan yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan yang tiada batasnya, yang keluar dari hati yang tulus. Jangan meminta Tuhan membalas kejahatan yang orang lain perbuat atas hidup kita. Ataupun bahkan kita mendoakan hal-hal yang tidak terjadi atas kehidupan orang yang telah menyakiti kita. Tuhan saja yang suci, yang kudus, mau mengampuni kita yang berdosa. Dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Lalu siapakah kita ini? Kita adalah manusia yang masih punya banyak kesalahan. Sepatutnya kita juga mau untuk mengampuni sesama kita, sesama manusia yang melakukan kesalahan kepada kehidupan kita. Karena Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Begitupun kita, janganlah kita mengingat-ingat kesalahan dari sesama kita manusia. Mari kita sama-sama belajar untuk mau mengampuni. Lalu tips kedua, di saat kita merasakan hati yang disakiti oleh orang lain, yaitu percaya bahwa Tuhan melakukan haknya. Percaya bahwa Tuhan melakukan haknya. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana seharusnya Ia menetapkan jalan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah kita.
Dialah pencipta kehidupan kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Percayalah padanya. Bahkan di saat Ia mengizinkan kita alami keadaan terluka sekalipun, itu bukan karena Ia tidak mengasihi kita, tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Tuhan mau mengajarkan pada kita apa yang namanya kesabaran dan pengampunan. Karena dari hal-hal yang tidak menyenangkan itulah kualitas hidup kita diuji. Mungkin saat-saat ini kita sering bergumul kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memberikan kepada kita kesabaran. Oleh sebab itu Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita justru berbuat hal-hal yang memancing kita untuk tidak sabar. Tapi saudaraku, di saat kita bisa menahan kesabaran, di saat kita mau mengampuni, itu artinya kita menjadi orang-orang yang menang atas segala kelemahan kita. Saya tahu kita terbatas untuk mengampuni. Saya tahu kita sama-sama terbatas dalam hal kesabaran kita. Tetapi mintalah kepada Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan sumber kekuatan yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan kerjakan bagiannya untuk menunjukkan keadilannya dalam hidup kita. Bukan berarti kita mengharapkan Tuhan membalas orang yang menyakiti kita. Intinya, tugas kita hanyalah mengampuni, mengasihi, dan percaya segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Mari tetaplah berbuat baik kepada semua orang dengan hati yang tulus. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, renungan yang kita bisa sama-sama pelajari pada hari ini. Kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, untuk mengajarkan kami bagaimana kami harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Seperti Engkau Tuhan telah mengampuni kami, setiap anak-anak-Mu yang berdosa, bahkan Engkau rela untuk mati berkorban untuk menebus setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan terus menuntun kami, menguatkan kami, memampukan kami agar kami bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.